Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Course Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-271. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-271 hari ini, kita akan mereview kurang lebih ada 6 saham, dan saham pertama yang akan kita review di part yang ke-271 ini adalah saham BWPT. Di mana kalau teman-teman perhatikan, saham BWPT ini ditutup di harga 103 atau minus 1,91%. Di mana kalau teman-teman perhatikan bahwa level 103 ini merupakan level PBL atau level support paling kuat. Artinya di harga saat ini dia sedang berada di level paling kuatnya. Semisal level kuat ini mampu ditahan, maka ini adalah potensi kenaikan yang luar biasa karena kita dapat di low, di mana sebelumnya bahwa dia memiliki harga terendah di harga 102, dan saat ini dia kembali lagi untuk menguji apakah bisa kuat atau tidak. Nah, kalau misalnya kita perhatikan dengan pola candle seperti ini, kalau misalkan dia bisa mantul dan melewati lagi titik tertinggi sebelumnya, maka ini indikasi bagus. Tapi kalau ternyata dia kembali naik tapi dia mentok lagi uji, maka ini hati-hati bahwa peluangnya bisa terus lanjutkan penurunan. Jadi tinggal kita lihat besok apakah dia masih bisa kuat bertahan atau tidak di level pentingnya tersebut. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli, ya sekali lagi syarat pertama adalah harus bisa kuat dan bertahan sama dengan 103. Kalau ternyata syarat pertama tercapai, maka teman-teman sudah mulai boleh masuk dengan area beli di 103 sampai dengan 105. Kemudian masuk syarat ketiga untuk mempersiapkan taking profit, yaitu kurang lebih teman-teman siap cut loss di 100 atau di 101. Dan yang terakhir teman-teman bisa siapkan target profitnya ke berapa, yaitu menuju ke area PBH sampai dengan 40 hari harga tertinggi, yaitu di 120 sampai dengan 125. Jadi ini merupakan trading plan dari BWPT. Jadi teman-teman kalau misalkan mau beli, ingat, yang pertama ini harus divalidasi dulu. Kalau validasinya bagus, boleh lanjut. Kalau tidak, maka tidak boleh lanjut. Kapan kalau kita katakan bahwa validasinya bagus, ya seperti tadi yang saya katakan bahwa minimal dia harus bisa kuat dan bertahan sama dengan 103. Kalau itu tercapai, maka kita boleh beli. Tapi kalau ternyata dia open langsung dibanting di bawah harga 103, ya sudah, mending kita wait and see terlebih dahulu. Kita hanya beli kalau misalkan dia bisa kuat dan bertahan di atas atau sama dengan 103. Tapi ketika dia jebol di bawah itu, maka tidak ada alasan buat kita untuk melakukan pembelian di emiten ini. Selanjutnya kita punya saham Pegas, di mana saham ini ditutup minus 3,02% di harga 1125. Kalau misalkan teman-teman perhatikan bahwa emiten ini setelah mengalami kenaikan yang cukup bagus, namun setelah itu dia akhirnya dijual kembali, mengalami penurunan. Namun penurunan ini masih kita katakan penurunan yang aman sebenarnya, mengingat kenaikannya juga sudah cukup fantastis. Namun setelah itu dia mengalami yang namanya koreksi. Nah, koreksi ini masih bisa kita katakan sebagai koreksi sehat. Antara lain kenapa? Karena dia masih bisa kuat dan bertahan di atas level PBL-nya, yaitu di 1055. Ini level penting yang harus dijaga, yang memang teman-teman harus ingat bahwa kalau ternyata dia jebol dari bawah 1055, maka yang mending kita cut loss. Kalau ternyata dia bisa kuat dan bertahan di level itu, maka ada peluang besar dia bisa technical rebound. Sehingga kalau di harga saat ini memang jaraknya masih medium, masih berada di tengah-tengah antara menuju ke support atau naik ke resisten. Sehingga saran mending teman-teman menunggu lagi di 1055 sampai dengan 1085. Ini bisa jadi pertimbangkan area beli. Tapi selama dia masih belum ke area beli ini, maka mending kita wait and see terlebih dahulu di Pegas. Kita kembali, kalau ternyata syarat pertama terpenuhi, bisa kuat dan bertahan di 1055, kita mungkin beli di 1055 sampai dengan 1085. Cut loss kurang lebih di 1030, 1035, target kenaikan ke 1200. Tetapi kalau misalkan ternyata jebol di bawah 1055, ya mending kita wait and see. Tetapi kalau opsi yang kedua adalah ternyata dia tidak turun, malah dia naik, gimana Kak? Nah, di sini ada yang namanya level gold line di 185 dan level PBH di 1200. Jadi mending tunggu breakout sekalian di 1200 baru beli dengan target ke 1345, atau mending tunggu di dekat area support kuatnya.
Selanjutnya adalah BRMS, di mana saham ini tutup naik 6,59% di harga 97. Kalau misalkan teman-teman perhatikan bahwa di sini setelah mengalami penurunan yang cukup dalam, akhirnya BRMS bisa kembali naik dengan level PBL di 90, dan tadi sempat naik cukup tinggi, mungkin tadi sempat menuju ke 100-an, namun sayang sekali membentuk upper shadow dan akhirnya dia closing di 97. Apakah masih punya peluang besar untuk mengalami kenaikan? Menurut saya pribadi masih ada, tetapi itu chance-nya tidak besar ya. Mungkin naiknya tipis, mengingat apalagi kalau misalkan indeks juga tidak terlalu bersahabat dan beberapa sektornya itu juga tidak terlalu bersahabat. Kalau kita berdasarkan sejarah historikalnya, maka memang setelah satu candle seperti ini ada upper shadow-nya, itu biasanya selalu ditandai dengan penurunan terlebih dahulu sebelum dia mengalami kenaikan ya. Jadi dia mengalami penurunan, kemudian dia mengalami kenaikan lagi. Dan ini menurut saya kenaikan yang sehat, karena dia minimal dia dalam waktu beberapa hari dia turun, namun dalam satu candle saja dia bisa menutup banyak candle di sebelum-sebelumnya. Sehingga seperti yang saya katakan tadi, bahwa masih ada peluang dia masih bisa naik, dan jauh lebih bagus kalau misalkan dia bisa breakout di 105. Maka ada peluang besar BRMS masih bisa terus akan melanjutkan kenaikan ke level yang lebih tinggi. Tapi ingat, ketika ternyata dia turun jebol di bawah 90, yang sudah punya barang mending cut loss dulu, nanti baru beli lagi. Atau kalau yang belum punya barang ya mending wait and see. Tapi kalau di level saat ini, apakah teman-teman bertanya boleh nggak beli di level ini? Jawaban saja boleh-boleh saja. Teman-teman bebas mau beli di level berapa saja, asalkan teman-teman tahu kapan harus teman-teman exit ya, punya exit plan. Jadi di sini kalau misalkan nekat membeli, sebenarnya disarankan di 90.92, cut loss di kurang lebih di harga 87 dengan target ke 105. Tapi kalau misalkan ada yang masih mau nekat bilang, saya mau masuk di 97, 96, boleh lah. Ya sudah, silakan 96, 97, asal ketika dia jebol di bawah 96, ya mending cut loss dulu. Atau kalau mau lebih jauh ya silakan cut loss di 87. Semua kembali kepada preferensi resiko masing-masing. Oke, selanjutnya sekali lagi teman-teman, saya mau menginformasikan, mau mengajak teman-teman yang mungkin belum mendaftar live webinar 2-in-1. Teman-teman bisa melakukan pendaftaran dengan cara klik link yang ada di deskripsi YouTube ini atau di YouTube sebelumnya. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan cara lain, yaitu dengan cara buka Google, klik bit.ly/joranbandar, di mana nanti teman-teman akan mengisi Google Form-nya. Live webinar ini ada 2 materi yang akan dibawakan nantinya, yaitu Bandarmologi 101 dan juga ada belajar valuasi saham. Jadi teman-teman belajar bandarmologi dan belajar tentang fundamental. Di mana open registrasinya dimulai dari tanggal 3 sampai dengan 30 Juni. Dan nanti live webinarnya direncanakan akan dilaksanakan di tanggal 3 dan 4 Juli, jam 2 sampai dengan jam 4 sore melalui Zoom ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang sudah mendaftar, saya ucapkan terima kasih banyak atas apresiasinya, atas supportnya. Tapi yang belum, teman-teman harus memanfaatkan momentum ini. Karena apa? Karena di sini di Golden Cross sponsor kita untuk bisa mendapatkan 100% free dari TGC Premium. Nah, ini mungkin teman-teman mau lihat kira-kira TGC Premium itu apa sih? Ini saya coba bawakan teman-teman menuju ke The Golden Cross-nya. Bahwa di sini The Golden Cross ada beberapa ya. Ada The Golden Cross chart. Di sini akan muncul chart yang seperti teman-teman lihat di YouTube saya. Kalau misalkan saya mencari saham, katakan saham SIP, saya tinggal ketik seperti itu, dan hanya dalam butuh beberapa menit saja dia langsung bisa menampilkan gambar atau chart yang seperti yang teman-teman bisa nonton. Jadi dengan chart seperti ini kita langsung bisa mengambil keputusan buy. Nah, ini yang membedakan dengan free member. Kalau teman-teman lihat free member, chartnya hanya seperti ini ya, tidak ada PBL, tidak ada PBH, hanya murni seperti ini. Tapi kalau teman-teman lihat perbedaan dengan yang ada di premium, itu jelas. Ini dia ada indikatornya, ada rekomendasinya buy-nya, ada daya belinya, ada PBL, ada PBH, ada white demand, ada gray line, ada gold line, semuanya ada. Tapi kalau di free, teman-teman hanya mendapatkan seperti ini. Hanya cuma tanda hijau, green arrow, dan red arrow, itu doang. Tapi kalau teman-teman gabung di premium, maka teman-teman bisa mendapatkan fasilitas yang tidak cuma green dan red arrow, tapi juga ada white arrow, ada blue arrow, dan ada juga nanti orange arrow. Jadi banyak sekali indikator yang membantu teman-teman bisa segera mengambil keputusan. Nah, bagaimana kalau misalkan seperti kakak bilang ada PBL, bisa nggak kita lihat di situ? Oh, bisa sekali.
di The Golden Cross ini punya fasilitas yang bisa men-screener saham-saham yang dekat TBL, yaitu namanya adalah TGC High Demand and White Arrow. Di sini lihat, bayangkan teman-teman, hari ini di tanggal 8 Juni ini, teman-teman perhatikan tanggal 8 Juni. Sip ya, sudah kita informasikan juga naik. PBRX dia sudah informasikan juga di sini loss buy-nya, kemudian ada CTRA juga dia info, ada Zinc juga dia info. Ini banyak yang dapat tadi Zinc karena dia info tadi masih di harga 139 140 dan banyak yang sudah taking profit. Dan ini kita bisa pakai kalau memang ternyata cuacanya jelek ya. Cuaca jelek itu artinya indeksnya tidak bagus, dia akan kasih yang tidak sebanyak biasanya. Kalau dia sudah kasih tidak sebanyak biasanya, artinya indeksnya benar-benar jelek. Nah, ini kita akhirnya cuma bisa fokus ke beberapa saham, dan ketika kita sudah mencari di sini, ya udah gampang, kita tinggal cek ke chart premium. Kemudian juga nanti ada yang namanya teman-teman mendapatkan buy alert. Nah, buy alert ini berbeda dengan white demand. Kalau buy alert ini fungsinya adalah dia akan informasi kalau misalkan breakout gold line. Jadi dia tuh sistemnya menunggu breakout baru dia info. Tapi kalau yang high demand, dia info kalau misalkan dekat TBL. Jadi teman-teman bisa mudah tuh atur. Saya mau pilih yang mana sesuai dengan kriteria kita nih. Oh, kalau saya sibuk sekali kerjaan saya di lapangan, saya tidak bisa lihat monitor, ya sudah saya pakai white demand, ambil yang dekat-dekat support. Karena apa? Kalau yang dekat support ada kemungkinan besar penurunannya sudah terbatas. Tapi kalau teman-teman itu live trading, full trader, maka teman-teman mudah sekali tinggal ambil yang buy alert, yang apa? Buy on breakout. Jadi kalau misalkan sudah breakout, teman-teman langsung buy dan dapat beberapa persen langsung lepas. Cari lagi, dan ini pun banyak sekali saham-saham yang direkomendasikan, sehingga ini membantu teman-teman mempermudah, mempersingkat waktu teman-teman untuk garis lah, apalah semua ini jadi satu di sini. Jadi teman-teman tidak buang banyak-banyak waktu, fokus hanya bisa untuk mencari profit. Selain itu, teman-teman juga bisa mendapatkan namanya fasilitas dari The Golden Cross Premium. Ini adalah komunikasi member, dan di sini kita akan banyak sekali diskusi ya. Ada yang lagi IPTVW, copet-copet, kita informasikan, kemudian ada yang KPIG, becap KPIG, kemudian banyak sekali yang akan teman-teman dapat di sini, bisa bertanya. Dan ini fitur semuanya teman-teman harus bayar Rp150.000. Dan untuk saat ini, khusus saat ini, karena Golden Cross begitu luar biasa, sangat mendukung literasi keuangan, kemudian ingin semuanya maju bersama, dia memberikan spesial bonus bagi teman-teman yang mau mengikuti webinar ini. Dia kasih 1 bulan gratis. Bayangkan teman-teman membayar Rp123.000 bisa dapat fasilitas The Golden Cross itu senilai Rp150.000. Bayangkan, itu udah auto cuan loh, auto cuan Rp27.000. Tapi teman-teman sudah dapat auto cuan Rp27.000, teman-teman dapat lagi ilmu bandarmologi, dan ilmu bandarmologi ini saya tidak pernah share kemanapun. Di grup sudah banyak yang bertanya kapan share. Saya belum share sama sekali karena bagi saya masih belum waktunya gitu. Tapi ketika saya sudah sampai pada titik ini, saya merasa bahwa ini waktunya saya berbagi, dan murni nanti itu adalah tips dan trik yang biasa saya lakukan untuk melihat pergerakan bandar. Jadi bukan berbicara tentang teori, tapi itu murni pengalaman saya. Nanti teori dan ilmunya dibicarakan oleh Om Abdul, tapi saya murni akan membahas tentang bagaimana cara saya bisa menemukan, oh ini bandar, oh ini tidak, ini palsu, ini real. Itu akan saya bahas di sini berdasarkan pengalaman saya yang mungkin belum terlalu lama juga, 7 tahun di saham, tapi semoga bisa berbagi dengan teman-teman. Jadi manfaatkan momentum ini. Sudah cuan 27.000 dari The Golden Cross Premium, dapat lagi ilmu bandarmologi, plus dapat belajar valuasi saham dari seorang Timothy, seorang ASN yang benar-benar sangat menekuni dunia fundamental. Sampai kalau teman-teman buka di blogspotnya timotimo.blogspot ya, kalau teman-teman bisa buka di sana, itu teman-teman akan banyak sekali membaca analisa-analisa yang berkualitas darinya. Sehingga kali ini saya mengundang Timothy untuk bisa berbagi dengan teman-teman bagaimana cara belajar agar kita bisa memvaluasi sebuah saham. Jadi misalnya saham A, katakan saham itu adalah saham Sido Muncul. Kita bisa mengetahui Sido Muncul di harga saat ini murah atau mahal. Kira-kira estimasi dengan growth sekian, harga di beberapa tahun ke depan akan menjadi seperti apa. Kalau teman-teman tahu,
valuasi saham webinarnya tidak murah. Kalau teman-teman lihat ada yang terkenal, ya, itu harganya bisa 2 juta, 2,5 juta bahkan. Tapi di sini kita kasih malah minus ya, karena The Golden Cross sudah kasih bonus 150.000, bayar cuma 123.000. Teman-teman sudah untung 27.000 plus dapat ilmu. Nah ini makanya saya katakan sebenarnya webinar ini saya mau kasih seikhlasnya. Tapi karena kemarin berdasarkan pengalaman, seikhlasnya yang daftar 200-an orang, yang hadir cuma 100 orang. Walaupun secara pribadi untung dong, orangnya cuma sedikit, lumayan, yang penting tetap dapat untung. Tapi kan saya tidak seperti itu. Saya mau kalau yang masuk 200, ya 200 itu sama-sama belajar, biar semuanya tahu. Bukan soal materinya ngasih ke saya atau tidak, tapi sama-sama belajar. Nah, kalau kita kasih seikhlasnya lagi, apalagi gratis, saya yakin tidak ada yang mau masuk ya. Istilahnya belajarnya ya cuman sekedar tahu, karena tidak ada effort yang dikeluarkan sehingga mereka merasa tidak rugi. Tapi ketika teman-teman membayar dengan suatu nilai yang cukup mahal, bagi saya ini mahal sih, dan saya akui mahal, tapi ilmu yang didapatkan itu teman-teman bisa benar-benar tekuni, resapi, dan akhirnya teman-teman bisa terapkan. Nah, karena 123.000 ini cukup mahal bagi saya pribadi, makanya The Golden Cross itu langsung support. Luar biasa baiknya The Golden Cross. Jadi, teman-teman, sekali lagi, hanya tanggal 3 sampai dengan tanggal 30 Juni. Dan mungkin Bandarmologi 101 dan ini juga tidak akan saya buka lagi di next ya. Jadi tidak akan ada seperti paket-paket seperti ini, 2 in 1. Tidak ada lagi bonus-bonus lagi. Jadi murni kalau Bandarmologi ya Bandarmologi, kalau valuasi ya valuasi saham, kalau TGC ya silakan daftar TGC 150.000. Dan ini hanya dikasih kesempatan di bulan ini. Jadi jangan sampai teman-teman kehabisan seat untuk mendapatkan spesial bonus dari The Golden Cross. Segera lakukan registrasi bit.ly/joranbandar. Sampai jumpa nanti di webinar. Berikutnya kita bahas ASA, di mana saham ini ditutup naik 4,58% di harga 2.280. Kalau teman-teman perhatikan bahwa ASA ini setelah mengalami penurunan yang tidak terlalu besar, di mana ini penurunan yang sangat sehat. Karena apa? Karena dia setelah mengalami kenaikan dari sini, kemudian mengalami penurunan, dan penurunan ini tidak lebih rendah dari low yang di sini. Nah ini kalau seorang profesional teknikal mengatakan adalah dia membentuk lower high ya. Ini dia membentuk lower low, ini dia membentuk lower high. Maka ada kemungkinan besar ketika dia naik dan sudah melewati ini ya, maka dia akan membentuk yang namanya higher high ya, ini higher low. Nah, kalau dia polanya seperti ini adalah pola yang sempurna, pola bagus kalau dalam teknikal. Tapi kalau kemarin dia misalkan sudah naik, kemudian turun dan bahkan jebol dari level lower low ini, maka ini adalah satu masalah. Tapi karena tadi di sini kalau teman-teman lihat sendiri, dia naik dari bawah, turun. Nah, turunnya mentok di sini dan dia sudah naik lagi. Dan di level itu dia sedang berada di satu titik penentuan ya, satu titik penentuan di mana dia apakah bisa tembus atau tidak. Kalau dia bisa tembus ini, silakan buy on breakout waktu di sini. Atau ketika dia tembus, teman-teman tunggu dulu dia koreksi lagi sedikit. Nah, ketika dia mantul lagi ini baru masuk. Boleh-boleh saja. Karena ketika buy on breakout itu punya satu kelemahan, bisa terjadi false break. Jadi tetap hati-hati, selalu gunakan money management yang baik dan selalu disiplin dengan trading plan-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau masuk ASA, maka lebih direkomendasikan kalau misalkan dia bisa breakout di 2350 dulu baru teman-teman membeli. Tapi selama dia tidak mampu breakout di 2350 ya mending teman-teman menunggu lagi di sekitaran area 1995 sampai dengan 2180. Selanjutnya kita punya ACST di mana saham ini ditutup minus 2,39% di harga 246. Saham ini mengalami penurunan yang sangat dalam ya, sangat dalam sekali. Kemudian setelah itu dia naik lagi, namun ini belum sampai menembus area penting di 272, dia sudah turun lagi. Nah, ini ada peluang besar dia akan kembali lagi ke level low 40 hari harga terendah sekaligus level support paling kuatnya di harga 224. Jadi hati-hati karena saat ini tidak ada support terdekat yang membantu dia, cuman ada resisten di 248. Sehingga kalau dia tidak mampu breakout di 248, maka mending teman-teman nunggu lagi. Di sini ada support terdekat di 234 ya. Jadi 246 ke 234 itu cukup lebar jaraknya.
Sehingga mending tunggu di sekitaran area 234 barulah teman-teman pertimbangan entry. Kalau kuat di sini pertimbangan entry. Kalau ternyata jebol lagi, tunggu lagi di sini. Kalau 224 jebol lagi ya sudah kita wait and see. Cut loss dulu. Tapi kalau ternyata dia bisa kuat bertahan di 229 234 mulai buy di sini. Kalau ternyata turun lagi, silakan nambah lagi di sini sampai minimal dia bisa stabil, bisa kuat dan bertahan di atas 224. Tapi kalau ternyata dia besoknya ternyata tidak turun, malah bisa naik di atas 248, ya sudah buy on breakout 248, target ke 262 dan target jauh ke 272. Batasi cut loss kurang lebih di 240 ya. Langsung cut loss di situ kalau misalkan teman-teman beli di 248. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-271 hari ini adalah saham PPRE, di mana saham ini ditutup ini 1,09% di harga 182 dan saham ini kembali menuju ke area support kuatnya di 178. Kalau kita perhatikan di video sebelum ini ada ulas PPRE juga sama, dia posisi waktu itu berada di area sini atau di sini saya lupa. Dan setelah kita ulas, besoknya dia mulai terbang lagi dan pasti dapat profitnya cukup banyak ya. Namun sekarang dia kembali turun dan turunnya ini sudah dekat lagi dengan area PBL 178. Secara the golden cross ini menarik. Karena apa? Dia masih bisa kuat dan bertahan di 178. Tetapi tapinya nih, pastikan dulu besok 178 ini benar-benar bisa ditahan. Kalau ternyata besok dia open langsung misalkan 181, 180, 179, 178, turun 177, ya udah kita tentunya kita kalau sudah punya barang ya cut loss dulu. Tapi kalau dia open langsung dibanting di bawah 178 nih, sudah wait and see. Tapi kalau masih open perlahan pelan-pelan ya udah kita tetap ambil, tidak masalah. Sekali lagi jangan kita takut dengan keputusan kita. Jadi jangan pernah kita tuh merasa bahwa ini kalau saya beli setelah itu kalau dia turun bagaimana? Cut loss terus. Tapi kita harus punya mindset bahwa kalau kita tidak mau mencoba, kalau kita tidak mau memulai, bagaimana kita bisa tahu dia ini naik apa turun? Kalau teman-teman maunya setelah dia naik baru beli, berarti kan nanti adanya penyesalan. Artinya apa? Kita ambil saja, kita take action terus. Kalau ternyata skenario-nya gagal, ya sudah kita punya plan, exit plan untuk cut loss. Kalau ternyata dia naik, kita juga punya exit plan untuk taking profit. Jadi jangan pernah takut. Yang paling saya takuti itu sebenarnya adalah penyesalan. Penyesalan itu bisa menghancurkan psikologis kita. Sangat-sangat menghancurkan. Jadi, sekali lagi, jangan sampai teman-teman, mungkin katakan, ini kalau saya beli lagi, dia turun di bawah 78, cut loss lagi. Ternyata dia malah naik. Sudah sampai 200, 300, katakan gitu. Apa yang teman-teman lakukan? Wah, waktu kalau saya beli di 178, bener ya. Sudah cuan lumayan. Ya itu kan kalau. Selalu kalau. Sudah terjadi baru kita mulai membeli. Tapi ketika kita disuruh ini sudah dekat dengan support, masih takut. Ketika saham yang sudah terbang tinggi malah beli. Contoh, grup MNC. Wah, semuanya mulai memborong. Berita baru dikeluarkan, semuanya beli. ARB semua berjamaah, hanya beberapa yang tidak. Ada yang sudah cuan, lupa taking profit, atau masih greedy, habis juga. Menguap semuanya. Ada yang baru masuk tadi di waktu dia naik tinggi-tingginya, naik 20% lebih, cuci piring di atas. Ada yang kejar dividen, MPMX, HMSP. Sudah dikatakan hati-hati dividen trap. Tetap mau coba ambil mendekati dividennya. Ya silakan. MPMX, saya kasih tahu MPMX itu masih punya di harga 388. Yang masih punya di 388. Itu saja kita tidak berani untuk banyak berbicara. Ini biar semuanya bisa saling terbuka lah. Karena kita tahu persis MPMX itu seperti apa. Dulu MPMX itu kalau misalkan teman-teman perhatikan itu kalau lihat chart ya, dia waktu dari harga 800 kalau tidak salah naik sampai 1400. Di situ dia mulai sideways. Tapi di harga 1400 itu dividend yieldnya masih 10%.
Bayangkan, siapa yang tidak ketagihan? Akhirnya banyak yang masuk di situ. Karena dividennya besar. Apa yang terjadi? Dari 1.400 dia dibanting sampai 600. Naik lagi ke 800 atau 900, dia dibanting lagi sampai 300-an itu. Nah, di 300-an waktu pandemi itulah saya lalu mengingat. Ini adalah peluang. Karena apa? Saya tahu riwayat pembagian dividen dari MPMX itu besar. Sehingga kalau ketika kita beli di harga rendah, kalau misalkan dividennya itu dibagikan minimal sama atau bahkan setengah, itu yieldnya bisa sampai 100%. Ternyata dia bagi cuma 115. Kalau beli 300-an itu dapat dividen kurang lebih 30%. Bayangkan, dividennya 30%. Beli di 300. Harga sahamnya sudah sampai di 700-800 kemarin. Sudah beggar. Dapat dividen 30%, beggar lagi. Jadi sampai di level ini apakah masih cut loss? Enggak. Tidak peduli. Karena apa? Dapat di harga bawah sekali. Tapi mereka yang baru ambil pusing. Apakah emiten ini punya Sandiaga Uno karena dia bisa bawa naik? Harus lihat dulu berapa porsi kepemilikan yang pertama. Kemudian harus tahu riwayatnya dulu. Kira-kira perusahaan ini bagus apa tidak secara fundamental. Jangan hanya melihat sosok. Karena dia tidak, istilahnya apa ya, tidak langsung bisa membuat harga saham itu naik secepat itu. Makanya saya katakan bahwa bandar, market maker, orang besar di balik sebuah saham itu tidak akan pernah berpikir seperti kita, retail. Mereka pasti akan berpikir berlawanan. Kalau mereka berpikir seperti kita, cuan semua kita retailnya. Tapi mereka mencoba untuk mengambil sisi yang berbeda, yang akhirnya membuat kita selalu kalah. Nah, kunci kemenangan kita ya memang cuma satu, bersabar, itu doang. Di semua market ya bersabar, itu kunci kita. Kunci retail menang. Dari Maret simpan MPMX lumayan 1 tahun lebih, kita menang. Tapi kalau yang baru ambil jelas. Nah, pertanyaannya sampai berapa MPMX bisa turun? Kalau berdasarkan pengalaman ya, saya bisa salah, tapi berdasarkan pengalaman saya ya, ada indikasi dia bisa kembali ke 400, 500, ada indikasi. Karena dulu ARB-nya tuh cuman ARB-nya 35%, 25%, dan dia dibanting berkali-kali dengan 25%. Sekarang cuma 7%. Dia 5-6 hari pun baru sama dengan 1 hari dibanting ya. Jadi masih ada kemungkinan besar menurut saya pribadi masih bisa ARB dalam beberapa hari. Bahkan seminggu ARB pun masih sanggup kayaknya. Tapi semoga kita berharap bahwa dia tidak lama-lama, biar yang baru beli kemarin di pucuk ya bisa keluar lah, harapan. Semoga ya, kita selalu mendoakan. Ini jadi lebar lagi ke saham lain yang tidak kita ulas di sini. Oke, sekali lagi untuk PPRE kalau mau beli 178 180, cut loss di 176 175, target kenaikan adalah ke 200 sampai 212. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-271 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi channel video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.